Marvin membuang pandangannya ke tanah luas terbentang di sebelahnya. Maaf, Nona Welmer. Eselin mengipasi wajahnya dengan tangannya dan mengeluh manja. Cuaca pagi ini sangat cerah. Maaf, Tuan Rak, saya kegerahan. Marvin pun berdiri lalu menghadapkan kipas angin menghadap Eselin. Sengaja dia tidak terlalu membesarkan level putarannya karena jika hembusan anginnya terlalu kencang, bisa-bisa kancing nomor 3 itu akan terbuka dengan sendirinya. Dengan logika berpikirnya yang jernih, Marvin memastikan bahwa sepertinya ada yang tidak beres. Dia pikir, kenapa Nona Welmer bersikap beda dan berlebihan terhadapku? Tidak ingin ada sesuatu yang bakal jauh lebih berbahaya. Marvin harus segera mengambil tindakan kalau tidak ingin isu kedekatan antara dirinya dengan Aselin kembali naik dan trending. Nona Welmer, di lokasi ini semuanya pria. Bukan maksud saya untuk. Aselin makin kegatalan. Oh, Tuan Rak ingin mengajak saya berdiskusi di ruang kerja saja. Baiklah, saya tentu bersedia. Akan ada banyak bahasan soal bisnis besar ini. Pembangkit milik Gaaksi pasti akan membutuhkan Master 25 dalam jumlah yang banyak. Maksud hati dan keinginan Marvin adalah supaya Aselin pergi di lokasi ini lalu menuju kantor T-Aksi urusan kerjasama. Bisa diwakilkan? Pak Nicholas adalah orang kepercayaan dari keluarga Wilmer. Anda tidak perlu repot-repot untuk ke kantor kami, Nona Wilmer. Saya rasa lebih baik Pak Nicholas saja yang berdiskusi dengan saya. Tidak ingin rencana yang sudah ada di kepalanya buyar. Aselin masih bersikukuh agar dia saja yang mewakili The Oxy untuk membahas bisnis besar ini. Dia tahu bahwa akan ada profit puluhan miliar dolar untuk keluarga Rak dari pabrik ini setiap bulannya. Sedangkan pertemuan dengan keluarga Rak belum tentu bisa direncanakan dengan baik di kemudian hari. Selain itu, Aselin tidak ingin ada perusahaan lain yang bergandengan dengan perusahaan milik keluarga Rak, kecuali hanya keluarga Welmer. Sebagai magister dengan otak yang encer, Aselin memprediksi bahwa keluarga Rak benar-benar akan bangkit dan sangat maju dengan Mister 25. Alasannya jelas, bahwa hanya keluarga Rak yang memproduksinya, sementara perusahaan yang butuh Mister 25 ada sangat banyak, terutama dari luar negeri. Jika minyak dan gas saja bisa buat keluarga Harvard dan keluarga Wilmer kaya raya, bagaimana dengan Mister 25? Aiselin paham tentang glorisium yang ditemukan oleh Marvin. Namun karena glorisium tak jauh beda dengan batu bara, banyak orang ragu bahwa dengan glorisium keluarga Rak akan maju. Namun tak dinyana, Marvin mampu mengubah glorisium menjadi Mister 25 yang jauh lebih baik daripada bahan bakar manapun. Oleh sebab itu, menjalin kerjasama dengan pihak keluarga Rak adalah harga mati. Dan sebaliknya, menjauhi keluarga Rak hanya akan menyusahkan diri. Lebih dari itu, Aselin tidak hanya ingin menjadi rekan bisnis, namun istri dari Marvin Rak. Tekadnya sudah bulat. Jika menyerahkan Virginia bisa membuka hati Marvin untuk segera menceraikan Jennifer lalu menikahi dirinya, tentu Aselin bersedia melakukannya. Dia sudah muak mendengar ocehan papanya, di mana dia harus segera menemukan seorang pria yang sangat layak untuk menjadi suaminya. Tetapi selama bertahun-tahun dia tak jua menemukannya. Maka dari itu, ketika dia berjumpa dengan sosok Marvin Rak, selangkangannya makin bertambah gatal. Pak Nicholas masih cukup sibuk dengan urusan kantor. Aksi terlalu besar jika Pak Nicholas meninggalkannya meskipun hanya 2 jam. Kecuali jika ada urusan yang sangat penting dan berharga, bertemu dengan Tuan Rak misalnya, ucap Aselin lalu kembali duduk berhadapan dengan Marvin. Dia membusungkan dadanya hingga belahan itu tampak. Saat ini, Aselin lebih cantik dan menggoda dari wanita manapun di Chemisland. Begitulah menurut Marvin pribadi. Hanya saja, wanita yang sangat tajir ini malah jatuh di mata Marvin karena attitude-nya kurang baik. Meskipun wanita tersebut punya segalanya dan sangat dikagumi, jika tidak mengerti adab, dia tidak berarti apapun di hadapan Marvin. Lagi pula, Marvin masih sangat setia terhadap istrinya. Baginya, memandangi Aselin dengan cukup lama dan sepenuh hasrat, itu berarti sama saja seperti berselingkuh. Jika demikian, bagaimana dengan tindakan agresif lainnya? Marvin harus kuat menjaga kesetiaannya. Dia berkata sopan, Nona Welma, berarti Pak Nicholas bisa mengurus semuanya dalam diskusi kali ini.
Saya sangat senang jika Pak Nicholas saja yang membicarakannya. Aislinn melebarkan blazernya lalu menyugar rambutnya. Saya akan sangat kecewa terhadap Anda, Tuan Rak, jika menyerahkan tugas besar ini kepada Pak Nicholas. Lagi pula, saya sudah mendapat mandat khusus dari bos besar Wilma, papaku, Tuan Jackson Wilmer. Jika Anda tidak percaya, silakan Anda tanyakan sendiri pada beliau. Astaga, jika obrolan ini terus berlanjut, sudah dipastikan pemberitaan di media akan kembali naik. Sontak timbul kecemasan pada diri Marvin, bagaimanapun tenangnya dia, tetap kecemasan terus menggerus ketenangan itu. Isu kedekatan antara dirinya dan Aislinn segera menjadi polemik besar, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proyek saat ini. Jika Marvin terang-terangan menolak, jelas juga tidak mungkin. Berhadapan dengan orang kaya harus hati-hati dan dengan kepala dingin, karena jika tidak, urusan bisa kacau. Menghadapi Aislinn Wilma berbeda dengan kasus ketika menghadapi Raymond Harvard. Jika menghadapi Raymond bisa dengan cara agak keras dan memalukan, tidak untuk wanita yang menjadi primadona satu negeri ini, salah sedikit, nama Marvin akan dipastikan rusak dan lebih buruk ketimbang dia berstatus mantan napi. Seandainya, Aislinn bilang kepada media bahwa Marvin benar-benar berselingkuh dengan dirinya, dengan cara melobi atau semacamnya, bisa saja, dan tentu itu akan sangat-sangat berbahaya. Berhadapan dengan Aislinn harus dengan tenang, setenang memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Marvin menatapnya dengan pandangan biasa dan berkata, "Nona Wilmer, saya tidak ingin nantinya ada pekerja saya yang kurang ajar terhadap Anda. Jika terjadi, saya yang akan menanggung malu. Maka dari itu, saya harap Anda lebih merapikan pakaian Anda sekarang." Karena punya hati dan kekaguman, selaku wanita pengagum, Aislinn salah dalam mempersepsi omongan Marvin. Bisa karena salah tingkah, entahlah, menurutnya, Marvin sangat perhatian padanya. Wanita, jika sudah jatuh cinta, memang suka keliru dalam menggunakan logika. Dia tersenyum malu dan berkata, "Baiklah, demi Anda Tuan Rak, maafkan jika saya kurang sopan." Dia kembali menutup kancing nomor 2 dan membiarkan kancing nomor 1, lalu agak merapatkan blazernya. Meski sudah agak tertutup, jendulannya tetap tampak karena dada milik Aislinn memang berukuran besar dan asli tanpa tambahan bahan apapun. Ketika Aislinn menegakkan bahunya, dadanya juga akan terangkat naik dan terlihat membesar. Pada saat itu, semua pria akan sangat terpesona dengan dua senjata andalan miliknya tersebut. Semua pria akan meneguk selava nafsunya, terjengkang lemas dikalahkan gairah sendiri. Namun, tidak untuk seorang Marvin Rak.